Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video pembelajaran materi sistem pencernaan manusia untuk kelas 5 sekolah dasar oleh Rustanti Widyaningrum SPD, SD Negeri 4 Karangrayung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan saya, Bu Tanti. Apa kabar hari ini? Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa, kalian harus selalu semangat belajar. Anak-anak, kemarin kalian sudah belajar tentang sistem pernafasan pada manusia dan hewan. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Simak video berikut baik-baik ya. Selamat belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Anak-anak, kalian sudah tahu apa yang terjadi pada makanan yang kita makan. Nah, supaya kalian tahu, yuk kita belajar sistem pencernaan manusia. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu apa sih sistem pencernaan itu. Sistem pencernaan adalah proses mencerna makanan yang kita makan yang bentuknya masih kasar menjadi bentuk yang lebih halus dan sederhana untuk diserap sari-sari makanannya. Selanjutnya, organ-organ apa saja yang berperan dalam pencernaan makanan? Organ-organ pencernaan manusia terdiri dari yang pertama, rongga mulut, yang kedua, kerongkongan atau esofagus, yang ketiga, lambung, yang keempat, usus halus, yang kelima, usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Coba anak-anak, dapatkah kalian menyebutkan apa saja organ pencernaan pada tubuh manusia? Simak gambar berikut ini. Yang pertama, gambar apa, ayo? Ya, benar. Itu adalah rongga mulut. Yang kedua, benar. Yang kedua adalah kerongkongan. Selanjutnya, yang ketiga apa? Iya, itu adalah lambung. Yang keempat, apa, ayo? Iya, benar sekali. Keempat adalah usus halus. Yang kelima, ayo kalian sebutkan. Benar sekali, usus besar. Dan yang terakhir adalah, iya, yang terakhir nomor 6 adalah anus. Kalian pandai sekali. Selanjutnya, kita akan belajar yang pertama, rongga mulut. Bagaimana makanan dicerna di dalam rongga mulut? Nah, sebelumnya kita akan belajar bagian-bagian rongga mulut. Bagian-bagian rongga mulut terdiri dari gigi, lidah, kelenjar, air liur. Di dalam rongga mulut, makanan akan dicerna secara mekanik oleh gigi, lidah, dan kelenjar air liur dengan cara dikunyah dan dihaluskan agar menjadi potongan-potongan makanan yang lebih halus. Selain dikunyah oleh gigi, pencernaan makanan di rongga mulut dibantu oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Apa fungsi dari enzim amilase? Nah, anak-anak, fungsi dari enzim amilase yaitu untuk
mengubah amilum atau karbohidrat menjadi maltosa atau monosakarida, sehingga makanan yang kita makan akan terasa manis. Selanjutnya, gigi manusia. Gigi di dalam rongga mulut dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, gigi seri. Yang kedua, gigi taring. Yang ketiga, gigi geraham. Nah, bagaimana bentuk dari gigi-gigi tersebut? Gigi seri berbentuk pahat. Fungsinya untuk memotong makanan. Selanjutnya, gigi taring berbentuk lancip dan runcing. Berfungsi untuk menusuk dan mengoyak makanan. Nah, kalau gigi geraham berbentuk rata, bergerigi, berfungsi untuk mengunyah makanan. Jumlah gigi. Nah, anak-anak, berapa sih jumlah gigi kalian? Jumlah gigi pada anak-anak dan jumlah gigi pada orang dewasa itu berbeda. Gigi pada anak-anak berjumlah 20 buah. Sedangkan gigi pada orang dewasa berjumlah 32 buah. Gigi pada anak-anak 20 buah terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 8 buah gigi geraham. Sedangkan gigi pada orang dewasa berjumlah 32 buah, terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 20 buah gigi geraham. Gimana nih perbedaannya gigi anak-anak dan gigi orang dewasa? Gigi pada anak-anak masih berupa gigi susu. Gigi pada orang dewasa berupa gigi tetap atau gigi permanen. Nah, sekarang kita akan menuju ke bagian-bagian gigi. Bagian-bagian gigi terdiri dari 1. Mahkota gigi, 2. Leher gigi, 3. Akar gigi. Bagian terluar mahkota gigi dilapisi oleh email gigi. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Menuju kemana makanan setelah dikunyah di rongga mulut? Nah, simak baik-baik ya. Nah, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Anak-anak, menuju kemana makanan setelah dikunyah di rongga mulut? Ya, benar. Setelah dari rongga mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan akan didorong ke lambung oleh kerongkongan melalui gerak peristaltik. Makanan dari kerongkongan menuju lambung karena adanya gerak peristaltik pada 2/3 bagian bawah kerongkongan. Apa sih gerak peristaltik itu? Gerak peristaltik adalah gerak mendorong makanan dari kerongkongan ke lambung. Nah, sekarang kita akan lanjut pada lambung. Simak terus ya anak-anak. Letak lambung manusia berada pada rongga sebelah kiri perut. Organ ini terhubung dengan 2 saluran pada setiap ujungnya. Ujung atas lambung terhubung dengan esofagus atau saluran yang berfungsi sebagai jalur masuk makanan dari mulut. Pada lambung, makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi.
Pencernaan makanan secara mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi, melakukan gerakan meremas atau menggiling makanan hingga menjadi bentuk yang lunak, seperti bubur makanan. 2. Pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara kimiawi pada lambung dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. Nah, getah lambung terdiri dari yang pertama, asam klorida atau HCl. Asam klorida atau HCl berfungsi membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. 2. Enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. 3. Enzim renin berfungsi mengumpulkan protein susu menjadi kasein dengan bantuan kalsium. Selanjutnya yaitu yang keempat, usus halus. Makanan dari lambung yang telah berbentuk bubur makanan tadi kemudian akan masuk ke usus halus untuk dicerna kembali dan diserap sari-sari makanannya. Usus halus terdiri dari yang pertama yaitu usus 12 jari atau duodenum. Usus 12 jari panjangnya sekitar 1/3 meter. Di dalam usus 12 jari terdiri pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim pencernaan seperti yang pertama, enzim amilase berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa. Yang kedua, enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Dan yang ketiga, enzim lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak. Selanjutnya anak-anak, selain dibantu oleh getah pankreas yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan, proses pencernaan makanan di usus halus juga dibantu oleh getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Nah anak-anak, apa sih fungsi dari getah empedu? Fungsi getah empedu antara lain yang pertama yaitu mengemulsikan lemak agar mudah diserap oleh tubuh menjadi asam lemak. Yang kedua, memberikan zat warna kecoklatan pada makanan yang sedang dicerna. Bagian usus yang kedua yaitu usus kosong atau jejunum. Di dalam usus kosong kembali terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Apa saja enzim-enzimnya? Yaitu yang pertama, enzim maltase berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang kedua, enzim sukrose berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Dan yang ketiga, enzim laktase berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi galaktosa. Selanjutnya, usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan adalah tempat penyerapan sari-sari makanan, di mana zat-zat gizi pada makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin diserap di usus penyerapan pada bagian yang disebut villi. Di bagian villi inilah tempat sari-sari makanan di usus halus diserap. Nah,
Villi banyak mengandung pembuluh darah yang berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan yang telah diserap ke seluruh tubuh melalui darah. Nah, anak-anak, pada ujung usus halus terdapat unggai cacing atau usus buntu. Apa kegunaannya? Kegunaannya yaitu sebagai klep penghubung antara usus halus dan usus besar. Agar sisa-sisa makanan yang telah keluar dari usus halus menuju usus besar tidak dapat kembali masuk ke usus halus. Yang kelima yaitu usus besar atau kolon. Pada usus besar, sisa-sisa ampas makanan diserap kandungan air dan garam-garam mineralnya. Kemudian, ampas makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang hidup di usus besar, yaitu bakteri Escherichia coli. Sebelum dibuang ke anus, ampas makanan yang telah dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli dan telah berbentuk kotoran atau tinja atau biasa juga kita menyebut feses terlebih dahulu masuk ke rektum yang terdapat pada ujung usus besar. Rektum memiliki otot polos yang apabila rektum terisi ampas makanan dan otot berkontraksi, maka akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Nah, yang terakhir yaitu adalah organ pencernaan manusia yaitu anus. Anus adalah saluran pembuangan terakhir tempat keluarnya feses atau tinja ampas makanan sisa proses pencernaan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang gangguan pada sistem pencernaan manusia. Simak terus ya anak-anak. Gangguan pada sistem pencernaan manusia. Pernahkah kamu mengalami perut melilit atau mual seperti pada gambar ini? Jika kalian pernah mengalami hal seperti ini, berarti ada gangguan pada organ pencernaanmu. Gangguan pada organ pencernaan umumnya berhubungan dengan makanan yang kita makan dan cara makan kita yang tidak sehat. Berikut ini adalah penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Penyebabnya diantaranya adalah makan yang tidak teratur. Kemudian, mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih. Penyebab berikutnya adalah mengkonsumsi makanan yang telah basi. Berikutnya penyebabnya adalah kurang mengkonsumsi makanan yang berserat dan terlalu banyak mengkonsumsi makanan pedas. Jadi ini adalah beberapa penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Gangguan pada organ pencernaan manusia diantaranya adalah MAH, apendisitis atau usus buntu, sembelit atau konstipasi, tipes, dan diare. Kita akan mempelajarinya satu persatu. Yang pertama adalah MAH. MAH adalah penyakit nyeri yang berasal dari lambung. Penyebab MAH adalah pola makan yang tidak teratur, luka pada lapisan lambung, infeksi bakteri, dan juga stres. Nah, dapat kalian lihat di gambar yang sebelah kiri ini adalah gambar lambung yang sehat. Sedangkan pada yang sebelah kanan ini adalah lambung yang terkena MAH. Gejala dari penyakit MAH adalah perut yang perih, mual, dan kembung. Cara mengatasinya adalah dengan minum obat sesuai resep dokter dan makan secara teratur. Berikutnya, apendisitis.
Apendisitis atau nama lainnya adalah usus buntu, merupakan peradangan yang terjadi pada usus buntu karena infeksi. Penyebab penyakit ini belum diketahui secara pasti, tetapi diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran. Nah, pada gambar yang sebelah kiri ini adalah usus buntu yang normal. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah usus buntu yang mengalami infeksi. Usus buntunya tampak bengkak. Gejala dari apendisitis adalah sakit di perut sebelah kanan bawah. Penderita juga mengalami demam dan hilang nafsu makan. Pengobatan dari apendisitis adalah melalui operasi pengangkatan usus buntu. Selanjutnya, sembelit. Sembelit atau konstipasi adalah penyakit sulit buang air besar. Penyebabnya adalah kurang mengkonsumsi makanan berserat dan pola makan yang kurang baik. Gejala dari sembelit adalah sakit perut, merasa tidak tuntas setelah buang air besar, dan feses yang keras serta menggumpal. Pada penyakit sembelit ini, air yang diserap oleh usus besar ini terlalu banyak. Ya, jadi akibatnya menyebabkan sulit buang air besar. Pengobatan dari sembelit adalah dengan mengubah pola makan, yaitu meningkatkan konsumsi makanan yang berserat seperti sayur dan juga buah. Selanjutnya, tifus. Tifus adalah penyakit peradangan pada usus halus. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi yang menyebar melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Gejala dari penyakit tifus ini adalah demam tinggi, tubuh menggigil, lemah disertai mual, dan juga sakit kepala. Pengobatan dari penyakit tifus adalah dengan mengkonsumsi obat dari dokter dan menjaga kebersihan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Karena biasanya penyakit tifus ini mengkontaminasi makanan yang kurang bersih. Selanjutnya, diare. Diare adalah penyakit yang merupakan kebalikan dari sembelit. Diare adalah penyakit yang terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat dan terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau pada usus besar. Diare dapat terjadi karena makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh bakteri, virus, atau parasit. Pada penyakit diare ini, air yang diserap oleh usus besar itu terlalu sedikit. Akibatnya, feses menjadi cair. Gejalanya adalah buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Cara pengobatannya adalah dengan meminum cairan oralit atau cairan gula dan garam. Bisa juga dengan meminum obat sesuai resep dari dokter. Kalian telah mempelajari beberapa penyakit yang menyerang organ pencernaan. Nah, apakah hanya dengan banyak makan tubuh kita bisa menjadi sehat? Nah, tentu saja menjaga kesehatan organ pencernaan itu tidak hanya dengan makanan, ya, tapi juga dengan banyak hal lain yang harus kita lakukan. Apa saja ya hal tersebut? Berikut ini adalah cara untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang sehat, bersih, dan bebas dari kotoran. Kemudian, makan dengan tepat waktu. Cara berikutnya dengan olahraga yang teratur dan lingkungan yang sehat. Kalian telah mempelajari gangguan pada sistem pencernaan manusia. Adanya gangguan penyakit menyebabkan organ pencernaan tidak berfungsi secara maksimal ya. Berikut ini adalah cara untuk memelihara organ pencernaan. Yang pertama adalah dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang.
Yang kedua, membiasakan pola makan yang teratur agar tidak terkena penyakit MAH. Kemudian, menjaga kebersihan makanan dan juga alat makan. Ini dapat mencegah kita terkena penyakit tipes dan juga penyakit diare. Kemudian, mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak serat, seperti buah dan sayur, agar ketika buang air besar itu tidak terjadi sembelit. Berikutnya, mencuci bahan makanan sebelum dimasak. Dan mengurangi makanan yang mengandung pengawet dan juga pewarna buatan. Nah, anak-anak, belajar sistem pencernaan pada manusia sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Bu Tanti selanjutnya. Jangan lupa terapkan selalu protokol kesehatan dan selalu semangat belajar ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Nah, anak-anak, kalian sudah menyimak video dari Bu Tanti? Iya, hari ini kita sudah belajar tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Serta kalian juga sudah tahu bagaimana cara menjaga sistem pencernaan pada tubuh kita, serta makanan-makanan apa saja yang baik untuk tubuh kita. Kalian tadi semua sudah menyimak ya. Nah, tunggu video pembelajaran selanjutnya dari Bu Tanti ya. Selalu semangat belajar dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.